Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kulli hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, hari Ahad tanggal 12 November 2023. Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan. Yang terlilit hutang, Allah cepat lunaskan. Yang punya kesukaran rezeki, Allah mudahkan. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita karibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada pertemuan siang hari ini kita akan membicarakan tentang tujuan ibadah dalam Islam. Pertanyaannya adalah, mengapa harus menyembah Allah? Saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas pokok Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk menyembah kepada Allah. Lantas untuk kepentingan siapakah manusia menyembah Allah itu? Kepentingan manusia kah atau kepentingan Allah? Padahal dalam penyembahan itu Allah jelas tidak membutuhkannya. Lalu apa tujuan yang sesungguhnya sehingga manusia diwajibkan menyembahnya? Jawabannya adalah, ibadahnya setiap umat manusia itu tidak untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ia berpaling darinya, wibawa Allah akan tetap terjaga, tidak berkurang sedikit pun. Pujian manusia itu tidak akan menambah kekuasaan Allah, dan ingkarnya itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Allah Maha Kaya, sedang kita sebagai hambanya maha membutuhkan. Allah adalah zat yang penuh dengan kasih dan sayang. Dia adalah Tuhan yang sangat baik, yang tidak akan memerintahkan hambanya sesuatu perbuatan melainkan sesuatu yang membawa kemaslahatan bagi kita sebagai makhluk. Ia memaksakan kepada kita apa saja ia kehendaki dengan hukum dan karunia kepada kita. Ia menentukan segala peribadatan yang besar bagi kita itu untuk bagaimana pada intinya agar kita menyembah serta berbakti kepadanya. Akan tetapi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan memaksakan sesuatu kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kecuali sesuatu yang memang benar-benar bermanfaat serta membawa maslahat bagi kita yang memang sudah kita butuhkan. Namun dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak membutuhkan kita. Allah sendiri telah berfirman di dalam kitabnya lewat perkataan nabinya, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yang artinya Sulaiman berkata, ini termasuk karunia dari Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur ataukah mengingkarinya akan daripada segala nikmat yang diberikan. Dan barang siapakah yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Serta barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Al-Quran Surah Al-Naml ayat 40. Di dalam hadis kursi, Allah juga telah berfirman yang artinya,
Hai hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan sampai kepada membahayakan aku, lalu kamu akan memberi bahaya kepadaku, dan kamu tidak akan bisa sampai kepada kemanfaatan. Kemudian aku tidak akan memberimu daripada manfaat. Hai hambaku, seandainya kamu semua dari apa yang paling awal sampai yang paling akhir, manusia maupun jin itu seluruhnya menjadi takwa yang dalam satu hati, tidak akan menambah kokohnya kerajaanku sedikitpun. Hai hambaku, sebaliknya seandainya kamu semua dari yang paling awal hingga yang paling akhir, manusia maupun jin seluruhnya durhaka yang berkumpul dalam satu hati, tidak juga mengurangi kokohnya kerajaanku sedikitpun. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau demikian halnya, bahwa Allah sama sekali tidak butuh kepada makhluknya, tapi mengapa ia tetap memerintahkan kepada setiap makhluknya agar menyembah serta patuh kepadanya? Kami rasa kalau manusia telah mengetahui jawabannya dari beberapa pertanyaan yang tak kunjung habis itu, yaitu dari mana, kemana, dan mengapa. Rasanya tidak begitu sulit bagi umat manusia untuk mengetahui jawaban di atas, karena semuanya itu sudah terkandung dalam tabiat umat manusia itu sendiri. Saudaraku rahimakumullah, ibadah merupakan santapan rohani. Manusia itu bukanlah kulitnya yang dapat kita raba serta kita lihat, yang butuh makan serta minum saja. Akan tetapi hakikat manusia yang sebenarnya ialah dalam permata yang berharga yang menjadikan ia sebagai makhluk yang terhormat serta menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang dimaksud di sini permata adalah ruh. Ruh yang membawa kehidupan manusia serta kebersihannya di dalam menjalankan peribadahan kepada Allah. Serta beribadah kepadanya itu adalah kebutuhan makanan ruh yang tak kunjung habis. Maka makanannya rohani adalah iman. Nikmat imanlah yang membawa ia terarah. Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya tidak ada yang sangat dicintai oleh hati manusia melainkan hanya Sang Penciptanya, Al-Khaliqul Alam. Dan perbuatannya fatir, dialah Tuhan yang mematikan dia, maka mencintai Allah ialah suatu kenikmatan jiwa. Kehidupan rohani menyenangkan hati, menguatkan jantung, penerang otak, penjuluk mata, serta kemakmuran bagi batin kita. Tidak ada perasaan yang lebih manis, lebih menyenangkan serta lebih nikmat daripada hati yang selamat, jiwa yang tenang, dan akal yang sehat, melainkan rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rindu untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana selanjutnya kita bisa jalan menuju keselamatan kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita mengabdi kepadanya dengan penuh keikhlasan, serta pada hakikatnya adalah kebebasan atau keselamatan, serta jalan untuk menuju kepemimpinan yang sesungguhnya dapat menyelamatkan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ibadah adalah cobaan untuk menjernihkan hati. Hidup yang kita jalani ini, baik itu lama maupun sebentar, itu bukanlah suatu tujuan, bukan pula pangkalan terakhir yang harus dijalani oleh setiap manusia. Hidup di dunia ini adalah merupakan pangkalan untuk berpindah ke kehidupan selanjutnya, yakni kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal abadi, ialah kehidupan alam akhirat. Di dalam suatu riwayat telah dikemukakan yang mana artinya, sesungguhnya kamu dijadikan untuk selama-selamanya, tetapi kamu hanya pindah dari satu kampung ke kampung yang lain. Seorang penyair telah berkata dalam syairnya, wa mal mautu illa rahlatun ghaira annaha, kematian itu hanyalah suatu perjalanan, minal manzilil fani ilal manzilil baqi, dari rumah fana ke kampung abadi. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan tujuan utama atau tujuan tertinggi dari hidup ini adalah kampung akhirat. Dunia adalah jalan kita untuk beramal. Beramallah dengan meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Insya Allah kita mendapatkan ridha Allah
mendapatkan pahala, takut karena Allah, beribadah, mendidik jiwa kita. U'budu rabbakum la'allakum tattaqun. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu agar kamu bertakwa. Mungkin demikianlah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah karena waktu sholat zuhur sudah masuk. Mungkin demikianlah pengkajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.